Aku tidak pernah mengenal orang yang begitu senang terhadap lelucon seperti sang raja. Tampaknya beliau hidup hanya untuk mendengar lelucon. Cara tercepat untuk mengambil hatinya adalah dengan melawak atau menuturkan lelucon dengan baik dan benar. Karena itu pula ketujuh menteri yang berada di bawah kepimpinannya dikenal sebagai para pelawak ulung. Penampilan mereka hampir sama dengan sang raja yang bertumbuh gemuk besar dengan kulit berminyak, diikuti oleh selera humor yang unik. Namun aku tidak yakin apakah orang gemuk karena terlalu banyak melawak atau memang pelawak gemuk cenderung lebih. Hanya ada satu hal yang pasti, pelawak bertubuh kerempeng cenderung dianggap sebagai rara bis interis, yaitu kesalahan. Sang raja juga tak pernah merasa keberatan bila ada pelawak yang berinovasi dalam mengantarkan lelucon sesuatu yang dianggap sebagai hantu lawakan. Justru sebaliknya, sang raja sangat mengagumi lelucon yang memiliki daya tafsir luas dan tak jarang membiarkan para pelawak berlarut-larut dalam menyampaikan lelucon mereka demi mendengar bagian akhirnya. Meski lelucon yang condong terlalu sopan justru membuatnya cepat bosan. Karena itu, sang raja lebih senang membaca cerita karya Rabelais yang berjudul Gargantua ketimbang jadi karya Voltaire secara keseluruhan. Sang raja lebih menghargai lelucon yang praktis daripada yang berbelit. Di saat aku menceritakan ini, para pelawak masih punya pamor yang cukup besar di dalam lingkungan kerajaan. Selain itu, masih ada sejumlah wilayah dalam kerajaan tersebut yang pemerintah di daerahnya menggaji beberapa orang pelawak dan menguruskan mereka untuk mengenakan motley kostum yang mulai dikenakan oleh para pelawak kerajaan pada masa kejayaan Ratu Elizabeth I. Lengkap dengan topi dan lonceng, para pelawak tersebut juga diharapkan untuk selalu siap melontarkan lelucon yang cerdas di hadapan siapa saja. Raja kami pun masih menggaji pelawak favoritnya, tak lain karena ia butuh seseorang yang bisa menghibur hatinya manakala ia dan ketujuh menterinya sibuk memikirkan urusan kerajaan yang merepotkan serta tak jarang memusingkan. Hanya saja pelawak favoritnya itu ternyata lebih dari sekedar pelawak. Di mata sang raja, bentuk fisiknya yang kontet serta kondisinya yang cacat justru punya nilai tersendiri di masa itu. Yang orang kontet sama berharganya dengan para pelawak, dan banyak sekali para petinggi kerajaan yang merasa kurang terhibur tanpa kehadiran keduanya. Mereka butuh pelawak untuk membuat mereka tertawa, serta orang kontet untuk ditertawai. Meski begitu, menurut pengamatanku, 99% dari para pelawak yang pernah kutemui justru berbadan gemuk, berwajah bulat, dan sama sekali tidak lincah. Oleh sebab itu, tidak bisa disalahkan juga apabila sang raja menaruh perhatian lebih terhadap Hop Frog, nama pelawak favoritnya. Namun walau Hop Frog memiliki kelainan pada kakinya yang membuat proses berjalannya sulit dan menyakitkan, hal ini justru melatih otot-otot lengannya agar lebih kuat dan membuatnya begitu lincah dalam kegiatan-kegiatan lain seperti mengayun dari satu dahan pohon ke dahan pohon lainnya, atau dengan bantuan tali, serta memanjat apa-apa saja yang bisa dipanjat. Tentunya kelebihan Hop Frog dalam melakukan aktivitas tersebut sangat tidak cocok dengan namanya panggilan sebagai kodok, karena ia lebih menyerupai tupai atau monyet kecil. Aku sendiri kurang yakin dari mana asal usul Hop Frog. Kalau tidak salah, ia lahir di daerah miskin yang namanya masih asing di telinga para penghuni kerajaan. Jauh sekali dari istana tempat tinggal sang raja. Dulu seorang jenderal yang bernaung di bawah kepemimpinan sang raja pernah datang ke provinsi dari mana Hop Frog berasal dan menculiknya untuk dipersembahkan sebagai hadiah bagi sang raja. Dan selain Hop Frog, sang jenderal juga menculik seorang gadis bertubuh kontet yang untungnya memiliki anggota tubuh berurutan proporsional yang memungkinkannya untuk bekerja sebagai penari proporsional. Gadis itu juga dipersembahkan bagi sang raja. Di salah satu acara kerajaan, aku lupa nama acara tersebut, sang raja memaksa untuk mengadakan pesta topeng. Dan setiap kali pesta topeng diadakan, maka baik Hop Frog maupun Tripetta diharuskan tampil, khususnya Hop Frog karena ia memiliki banyak sekali ide menarik untuk acara-acara besar seperti pesta topeng dengan mengusulkan karakter-karakter unik untuk dijadikan contoh serta mengatur gaya kostum yang elegan. Tampaknya
Tak ada satu hal pun yang bisa selesai tanpa bantuannya. Kedua orang kutet itu pun memenuhi panggilan sang raja dan pergi menghadap beliau. Tapi setiba mereka di sana, sang raja justru tengah meminum anggur bersama ketujuh menterinya, dan mood beliau juga tampak tidak terlalu bagus. Meski ia tahu Hopfrog tidak suka minum anggur karena ia peminum yang cepat mabuk, sang raja tidak menyuguhkan minuman tersebut. Lebih parah lagi, sang raja memaksa Hopfrog untuk meminum anggur suguhannya seraya berkata, "Supaya kau selalu senang." "Kemarilah Hopfrog," ujar sang raja saat si pelawak dan kawan wanitanya tiba di dalam ruangan. "Minum anggur ini untuk menyulangi kesehatan teman-temanmu." Di sini Hopfrog mendesah sedih. "Dan semoga kami dapat menggunakan ide-idemu malam ini. Kami ingin karakter unik yang luar biasa untuk kami jadikan topeng. Kami tidak mau disamakan dengan para tamu lain. Ayo minum, anggur ini akan membuat awakmu semakin lucu." Gemah lawak sang raja terdengar menggelegar sementara Hopfrog berusaha menghabiskan anggurnya. "Coba lihat manfaat segelas anggur. Nah, matamu sudah berkilauan kan?" Kasihan sekali pelawak itu, sinar matanya bukan berkilauan, justru malah semakin tumpul karena efek anggur pada otaknya bekerja sangat cepat, bahkan bisa dibilang instan. Ketika Hopfrog meletakkan gelas anggurnya di atas meja seraya melempar tatapan aneh ke sekeliling ruangan, semua orang di dalam ruangan itu kecuali Tripetta menertawainya seolah mengakui kemahiran sang raja dalam menyusun lelucon. "Mari kembali ke permasalahan kita," kata si Perdana Menteri, seorang pria yang sangat gugup. "Ya," balas sang raja, Bantulah kami, kami semua butuh karakter unik." "Ha!" tawa sang raja kembali menggema diikuti oleh tawa ketujuh menterinya. Hopfrog juga tertawa meski tidak terlalu keras. Ayo, sang raja tak sabar. Mana idemu?" Mencoba, teriak sang raja lantang. "Apa maksudmu dengan mencoba?" Aku tak tahu. Kau pasti perlu minum lebih banyak. Ayo minum ini." Dengan itu sang raja pun menuangkan segelas penuh anggur sebelum menawarkannya kepada Hopfrog yang kontan mata bisu seraya menarik napas panjang. "Ayo minum," perintah monster ningrat tersebut. "Atau kau akan..." Hopfrog ragu. Wajah sang raja berubah keunguan memendam amarah. Para menteri mengerutkan dahi. Tripetta yang wajahnya kian memucat segera menghampiri sang raja dan jatuh berlutut memohon agar temannya diampuni. Melihat ini, sang raja pun menatap si gadis kontet dengan takjub. Beliau terkesima akan kelancangan Tripetta hingga ia tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana ia bisa menyampaikan keberatannya atas perilaku gadis kontet itu. Pada akhirnya, tanpa berkata apa-apa, sang raja mendorong Tripetta agar jauh sebelum menumpahkan isi gelas ke atas wajah gadis kontet. Tripetta berusaha bangkit berdiri tanpa mengeluarkan desahan sekecil apapun sebelum akhirnya ia kembali ke posisi semula di kaki meja. Selama setengah menit setelah itu, suasana ruangan seakan terbungkus oleh kesunyian, di mana suara jatuhnya selembar daun atau bulu angsa ke atas lantai tidak mungkin terdengar lantang, tapi kemudian yang terdengar justru suara gesekan yang kasar dan memekakan telinga yang datangnya seolah dari setiap sudut ruangan. "Suara itu sepertinya datang dari luar," kata salah satu menteri. "Mungkin ada seekor burung beo di tepi jendela yang sedang menggesek paruhnya pada jeruji sananya." "Betul juga," balas sang raja mendadak lega. "Tapi aku berani bersumpah suara tadi terdengar seperti gesekan gigi orang potensial ini." Sekonyong-konyong Hopfrog tertawa. Sang raja menatap bahwa orang pelawak tidak boleh keberatan jika diledek atau disinggung, dan menunjukkan sederetan gigi besar, kuat namun buruk rupa. Lebih dari itu, ia juga mengatakan bahwa ia bersedia apabila diminta untuk meminum anggur sebanyak apapun oleh sang raja. Mendengar hal ini, sang raja mondar-mandir. Setelah menggak segelas anggur,
Hoprog pun segera menuangkan idenya untuk pesta topeng yang akan berlangsung. Saya tidak tahu bagaimana saya mendapatkan ide ini, kata Hoprog dengan nada tenang, seakan ia belum pernah merasakan anggur seumur hidupnya. Tapi setelah Baginda mendorong gadis konten itu dan menumpahkan anggur di wajahnya, tepat setelah Baginda melakukan perbuatan tersebut dan ketika terdengar suara burung beo di luar jendela, saya jadi terpikir sesuatu. Ini salah satu lelucon dari provinsi saya dan digemari oleh rakyat yang menghadiri pesta topeng kami, tapi di pesta Baginda tentu ide ini termasuk baru. Sayangnya aksi ini memerlukan 8 orang untuk kami sudah lengkap, teriak sang raja yang tertawa lepas saat menyadari kebenaran komentarnya sendiri. Ada 8 orang pas, aku dan para menteriku. Ayo, permainan apa yang ada dalam benakmu? Kami menamakannya 8 orang utan, ujar si pelawak, dan permainan ini sungguh luar biasa seru jika diperagakan dengan benar. Kami akan memperagakannya, kata sang raja sambil menegakkan tubuh dan merendahkan kelopak matanya. Keindahan permainan ini adalah, lanjut Hoprog, para wanita akan ketakutan. Mantap, seru sang raja bersama ketujuh menterinya. Saya akan mendandani kalian sebagai orang utan, lanjut si kurcaci. Serahkan semuanya pada saya akan membuat sosok kalian menyerupai orang utan hingga para tamu pesta topeng menyangka kalau kalian hewan sungguhan, dan tentunya mereka akan kaget setengah mati. Oh, hebat sekali idemu, ujar sang raja. Hoprog, aku akan mengangkat derajatmu. Kalian harus menggunakan rantai dan menggoyangkan rantai itu, tutur Hoprog, karena dalam skenario ini kalian akan pura-pura memerankan 8 orang utan yang baru saja kabur dari kandang hewan beramai-ramai. Baginda pasti senang melihat reaksi para tamu saat 8 orang utan yang kalian perankan, yang dianggap sungguhan oleh mereka, mendadak masuk ke dalam ruang pesta seraya mengeluarkan teriakan buas. Baginda tak akan kecewa. Tentu saja, cetus sang raja, dan para menteri segera bangkit dari kursi mereka karena hari sudah semakin larut guna menjalankan rencana Hoprog. Perlengkapan yang digunakan Hoprog untuk mendandani sang raja dan ketujuh menteri sebagai orang utan sangat sederhana namun efektif untuk menghadirkan kesan yang diinginkan, terlebih karena makhluk ini jarang sekali ditemukan di belahan dunia barat. Dan interpretasi Hoprog terhadap kera besar itu justru menyerupai monster buruk rupa, dengan harapan semua orang akan percaya bahwa 8 individu tersebut memang benar sekelompok orang hutan. Sang raja dan ketujuh menterinya segera dibalut dengan kaos dan celana jejaring yang ketat, lalu dibalur dengan ter. Setelah itu beberapa anggota menteri mengusulkan agar mereka menempel bulu-bulu angsa di sekujur tubuh mereka, tapi usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Hoprog yang mendemonstrasikan bahwa bulu orang utan lumrahnya memiliki tekstur lebih kasar dan karenanya lebih baik diimitasikan dengan mantel berbulu. Akhirnya mereka pun setuju untuk menggunakan mantel itu demi menipu para tamu pesta yang kini tengah asik menikmati kemeriahan di dalam istana. Ruang besar tempat pesta diadakan berbentuk lingkaran dengan langit-langit menjulang tinggi. Ruangan itu memiliki satu jendela di langit-langit dari mana sinar matahari terpancar jelas di siang dan sore hari. Di malam hari ruangan tersebut diterangi oleh cahaya lampu gantung yang bisa menghasilkan beragam efek sesuai dengan posisinya di bawah langit-langit ruangan. Biasanya lampu itu diseimbangkan agar kemilau cahayanya terbias keluar jendela. Pengaturan ruangan telah diserahkan kepada Tripata yang justru mengandalkan penilaian Hoprog dalam hal ini. Hoprog usul agar ia memindahkan lampu gantung itu dari dalam ruangan, khususnya agar acara pesta tersebut. Alasannya lampu gantung yang cahayanya berasal dari susunan lilin bukan tak mungkin malah mengganggu jalannya pesta. Bagaimana kalau tetesan lilin berjatuhan di atas kepala tamu yang menodai kostum mereka yang mahal? Malam itu udara berhembus hangat, maka sulit bagi siapapun untuk mencegah bencana tersebut, apalagi mengingat bentuk ruangan yang melingkar di mana semua orang yang berada di dalamnya takkan lepas dari naungan lampu gantung di langit-langit. Hoprog memerintahkan Tripata untuk menambahkan obor api di berbagai sisi ruangan jauh dari para tamu, termasuk sebatang obor pengharum ruangan. Obor-obor itu diletakkan di tangan kanan
setiap patung caryatides yang berdiri memunggungi dinding sekitar 5-60 batang. Namun karena tak sabar, begitu jam dinding menunjukkan pukul 12 malam, 8 orang itu berburu-buru berlari keluar dari ruangan tempat mereka bersembunyi semalaman menuju ruang pesta. Karena terikat oleh rantai, maka langkah mereka pun tersendat, dan saat tiba di dalam ruangan pesta, mereka jatuh terpuruk bersama-sama. Para tamu terhenyak melihat kedatangan 8 orang itu, dan mendadak hati sang raja pun dipenuhi kegelian tak terhingga seperti dugaan Hopfrog. Para tamu benar-benar menyangka ke-8 individu yang terpuruk di lantai ruangan itu adalah makhluk liar dan ganas. Banyak wanita yang pingsan karena takut, dan kalau sang raja tidak memerintahkan para prajuritnya untuk menyita semua senjata dari dalam ruangan tersebut, tentunya sekarang mereka sudah bermandikan darah. Sesuai perkiraan, para tamu pun berbondong-bondong melarikan diri, namun sang raja sudah memerintahkan prajuritnya untuk mengunci pintu ruangan. Begitu ia dan para menteri telah tiba di dalam, mengikuti usul Hopfrog, sang raja pun menitipkan kunci ruangan kepadanya. Sementara seisi ruangan panik dan masing-masing